Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel Mulazim. Channel yang membahas untuk anak muda mengubah pola pikirnya menjadi seorang pengusaha yang insya Allah 3 tahun ke depannya bisa menjadi pengusaha muda yang sukses. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang percaya diri. Karena dari saya pribadi, dulu saya orangnya sangat pemalu, terus dapat teman juga banyak yang baru mulai melakukan usaha sekarang gitu kan. Mereka mengalami rasa minder gitu kan. Nah, jadi saya pernah mengalami itu. Karena rasa minder dan rasa malu, karena artinya kan dalam arti kurang percaya diri, mengakibatkan kita susah berkembang. Akhirnya kita pun sempit pikirannya gitu kan. Nah, jadi untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu yang poin pertama kita harus selalu berpikir positif. Contoh gini, bila kamu mau jualan pertama kali, biasa kan kalau pertama kali kita minder nih. Aduh, barang saya ini enak nggak ya? Atau gimana ya? Kita harus pede aja gitu, harus pede aja bahwa kita tawari ke temen, kita yakin bahwa barang itu bisa terjual. Mau mereka komen negatif, mau mereka komen positif, itu nggak masalah. Dan ya kita harus punya diri pribadi bahwa, dan saya pribadi mengatakan saya harus bisa menjual produk itu. Walaupun dalam satu hari laku 5, ataupun laku 2, ataupun laku 1, nggak masalah, itu poinnya. Kita harus terus mengasah terus bahwa kita berpikir positif, hari ini laku 1, insya Allah besok laku 2. Nah, dari situ nanti ada komentar teman-teman yang negatif, kita tampung. Mana yang baik, ya kita perbaiki dagangan kita. Nah, itu poin pertama, selalu berpikir positif dan katakan saya bisa. Masuk ke poin kedua, kita memang harus, jangan semua usaha itu, namanya usaha itu nggak ada yang langsung enak, langsung besar. Jadi saya sarankan sebagai pengusaha pemula, kita harus selalu mulai dari awal. Mulai dari awal itu ya, contoh tadi gitu, sebelum kita menjual produk ataupun barang, kita harus mengenal dulu produk ini baik atau bagaimana, kita kuasai dulu. Nah, setelah kita kuasai, nanti kita dagangan ke teman ataupun ke orang lain, kita post ke Facebook ataupun segala macam. Jika ada pertanyaan, kita bisa menjawab dan akhirnya itu mempermudah kita. Namun apabila kita tidak tahu produk ini gimana ceritanya, ini bahannya dari apa, toh tiba-tiba ada pertanyaan, kita bingung. Akhirnya kita kewalahan untuk menjawab semua itu dan mengakibatkan ya, mau ngomong, pembeli tadi pun ragu dengan jualan kita. Itu poin kedua. Saya masuk ke poin ketiga. Kita harus melakukannya berulang kali. Berulang kali itu bukan 2 atau 3 kali, tapi berulang kali sampai benar-benar itu berhasil. Ya, contoh dari produk pertama tadi, kita menjual sesuatu barang dengan adanya kelemahan barang kita atau segala macam. Nanti kan mereka ada komen semuanya ke kita dan kita tangkap. Ternyata barang saya ini misalnya kemanisan atau kepedasan. Nah, nanti kita perbaikin. Bulan ini kita bisa menjual 10. Dengan perbaikan besok kita bisa menjual naik lagi menjadi 50. Nah, itulah masuknya keberhasilan kita. Semakin kita berulang, semakin kita terbiasa mengulangin sesuatu. Ya, contoh gini, contohnya gini, kamar mandi yang bersih itu kamar mandi yang sering atau yang setiap hari dibersihkan. Bukan kamar mandi yang dibersihkan pada saat kotor. Jadi kalau kita sudah terbiasa membersihkan kamar mandi,
Tanpa disadari kamar mandi itu akan bersih terus setiap hari. Ada kotor sedikit kita akan mengetahuinya. Namun apabila nunggu kotor ataupun berantakan, kita tidak mau mengulang, pas lagi kotor kita lagi membersihkan, itu bakalan sulit untuk membersihkan karena sudah terlalu banyak debu atau kotoran yang menempel di kamar mandi tadi, akhirnya kita kesulitan. Tapi kalau kita sering berulang kali setiap hari membersihkannya, kotoran sedikit sudah kita bersihkan, kotoran sedikit kita bersihkan. Dan akhirnya itu membuat kita menjadi kamar mandi yang bersih. Nah, itu contoh dari saya. Mudah-mudahan, satu poin lagi, ya kalau kita mau melakukan sesuatu, mudah-mudahan untuk 3 poin ini semoga bisa bermanfaat. Apabila nanti bermanfaat untuk diri sendiri ataupun teman lain, ya saya mohon di like. Kalau misalnya kurang setuju, bisa diperbaiki di komentar, karena komentar kamu adalah motivasi saya untuk melakukan kualitas cara berbicara saya, kualitas dari video saya. Nah, dengan begitu saya akan memperbaiki yang seperti saya sarankan tadi. Maka karena banyak orang komen, maka saya akan terus berulang kali mengasah ilmu saya untuk memperbaiki cara bicara saya ataupun cara mengambil video saya. Saya harap bantuan teman-teman semua, bila menyukai ya tolong di like, bila belum yang subscribe mohon di subscribe, bila ada teman yang membutuhkan motivasi dari saya, bila ada yang membutuhkan, saya rasa 3 poin tadi bisa untuk membangun percaya diri kita. Bila kalian suka dengan video ini, mohon di like. Bila ada kata-kata saya yang menurut kalian kurang pantas atau cara bicara saya kurang jelas, mohon dikomentarin agar saya bisa memperbaiki cara bicara saya, kualitas video saya, ataupun yang lainnya. Karena komentar Anda sangat penting. Dan satu lagi, mohon yang benar-benar bermanfaat untuk kalian dan teman kalian, mohon di-share atau di-subscribe channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.